Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rizky Dwi Ayoga pada kelas hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bagaimana keadaan siswa-siswa pada hari ini? Semoga sehat ya, sehingga bisa menerima materi pada hari ini dengan baik. Nah, melanjutkan materi yang kemarin kita telah belajar mengenai teknik-teknik untuk keterampilan berbicara agar bisa menjadi pembicara yang hebat. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempraktikkan bagaimana teknik-teknik tersebut bisa berjalan di depan kelas sehingga kita bisa mengetahui dengan tepat sesuai bagaimana keterampilan berbicara itu dapat diasah. Kita akan mengasah keterampilan berbicara kita pada pertemuan kali ini. Nah, baik, kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini ya. Jadi, judul yang akan kita bahas pada hari ini yaitu mengasah keterampilan berbicara siswa dengan media aplikasi TikTok. Nah, cakupan yang akan disampaikan pada kelas hari ini yaitu siswa akan memahami mengenai teknik-teknik yang akan disampaikan dalam keterampilan berbicara, kemudian siswa akan mempraktikannya di depan kelas satu persatu, kemudian apakah siswa memahami materi yang akan disampaikannya. Nah, setelah itu kita akan mengevaluasi bersama-sama keterampilan berbicara yang sudah disampaikan oleh siswa tersebut. Nah, menurut siswa-siswa di sini, apa sih aplikasi TikTok itu? Tentunya sudah tidak asing lagi mendengar aplikasi TikTok, di mana kita sering main TikTok ketika kita ada waktu luang. Kemudian apa kaitannya dengan keterampilan berbicara yang bisa kita peroleh dari video TikTok sehingga kita bisa meningkatkan dan mengasah keterampilan berbicara kita. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar menggunakan metode discovery learning, di mana discovery learning yaitu kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan peserta didik untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, dan logis mengenai materi yang telah disampaikan. Nah, kemudian mengenai apa sih aplikasi TikTok tadi? TikTok dapat digunakan sebagai sarana edukasi bagi masyarakat luas, bahkan untuk kegiatan pembelajaran di kelas. Kemudian apa kaitannya dengan keterampilan berbicara? Akan dinilai pada kesempatan kali ini adalah ketepatan materi, kelengkapan materi, keefektifan, teknik dalam berbicara, dan sikap seseorang ketika berbicara. Nah, jadi jangan lupa ya anak-anak, ada 5 penilaian yang akan saya lakukan pada keterampilan berbicara kali ini, yaitu mengenai ketepatan materi, kelengkapan materi, keefektifan, teknik dalam berbicara, dan untuk penilaian yang kelima adalah mengenai penilaian sikap. Nah, saya setelah menyiapkan 2 video TikTok yang sesuai dengan keterampilan berbicara, sesuai dengan materi pada pagi hari ini tentunya. Silahkan untuk disimak dengan baik. Kemudian nanti setelah kita mencermati video ini, siswa-siswa akan mencari sendiri referensi lain dari video TikTok mengenai materi tentang keterampilan berbicara, sehingga nanti ketika para siswa maju satu persatu ke depan kelas bisa melakukan keterampilan berbicara dengan baik dan lancar. Kemampuan berbicara atau public speaking skill itu bakat atau keterampilan sih? Sebenarnya ini bukanlah bakat melainkan keterampilan. Artinya semua orang dapat mempelajarinya. Nah, gimana sih caranya agar kemampuan public speaking kita bisa meningkat? Yang pertama adalah kita bisa nonton akun-akun contohnya seperti Brave Speakers ini yang mengajarkan tentang public speaking supaya kita bisa ngerti teknik-teknik yang benarnya. Nah, yang kedua adalah jangan lupa untuk latihan. Semakin banyak latihan tentu akan menjadi semakin baik. Nah, contohnya seperti ini. Kalau misalnya ada seorang yang latihan public speaking sebulan sekali dengan yang seminggu sekali, lebih bagus yang mana? Pasti yang seminggu sekali. Kalau misalnya seminggu sekali sama yang seminggu 3 kali, lebih bagus yang mana? Tentu yang seminggu 3 kali. Jadi jangan lupa untuk banyak-banyak latihan. Dan jangan lupa juga bahwa ada yang namanya jam terbang. Maka itu terus tampil aja. Jangan malu, tapi terus lakukan yang terbaik. Makin lama, kalau misalnya kita semakin sering tampil, pasti juga jadi semakin bagus.
Komunikasi seperti sebuah seni yang dapat selalu kita pelajari, kita perbaiki, kita tingkatkan, dan asah dalam kehidupan kita. Ada 3 T untuk rahasia kunci komunikasi yang efektif. Selalu perhatikan timing dalam berbicara. Apakah kita berbicara dalam timing yang tepat? Apakah orang yang menerima pesan kita dalam kondisi mood yang siap untuk menerima komunikasi yang akan kita sampaikan? Timing yang tepat memberikan hasil yang maksimal dalam sebuah komunikasi. Yang kedua adalah perhatikan tempatnya. Apakah kita berbicara di lokasi yang ramai atau mungkin di dalam situasi yang pas untuk kita menyampaikan sebuah pesan. Dan yang terakhir adalah tekniknya. Apakah kita menyampaikan dengan jelas, mudah dimengerti, atau cara penyampaian kita cukup bertele-tele. 3 T ini ketika kita praktekkan dan kita latih akan menghasilkan komunikasi yang efektif dalam hidup kita. Nah, setelah mencermati video tadi, silahkan untuk siswa mencari sendiri video-video lain yang ada di TikTok mengenai keterampilan berbicara. Ingat, harus sesuai dengan materi pada pagi hari ini ya. Saya akan memberikan waktu 20 menit untuk mencari dan memahami video-video lain, sehingga nanti siswa bisa menyampaikan materi di depan kelas dengan lancar. Silahkan. Baik siswa-siswa, 20 menit waktu telah berlalu. Sekarang para siswa dimohon untuk maju satu persatu sesuai dengan urut absen, kemudian akan menyampaikan materi. Kemudian untuk siswa lain jangan lupa untuk menulis hasil evaluasi mengenai siswa yang sedang maju, ditulis nama kemudian evaluasi penilaiannya. Baik, setelah semua siswa maju ke depan tadi dan siswa lain sudah menulis evaluasinya, saya akan memberikan kesimpulan pada pagi hari ini, yaitu pengajaran menggunakan metode discovery learning dengan media TikTok untuk meningkatkan keterampilan berbicara siswa tingkat sekolah menengah atas dirasa sudah cukup efektif dan efisien serta inovatif tentunya. Keterampilan berbicara dapat meningkatkan siswa memiliki gambaran jelas mengenai apa yang mereka sampaikan dengan tampilan TikTok yang menarik tadi. Akan mengurangi rasa bosan siswa dan materi pembelajaran yang disampaikan akan lebih diingat dengan baik oleh siswa. Siswa juga mudah memahami materi yang kemudian menceritakan kembali apa yang ia pahami dari TikTok yang ditonton. Hal ini akan mengasah keterampilan siswa agar siswa lebih terampil. Dari materi tadi tentunya sangat bermanfaat bukan mengenai keterampilan berbicara ini, sehingga dalam kegiatan dan beraktivitas sehari-hari kita bisa menjadi lebih bijak dan cakap dalam bertutur kata dan berbicara, serta harus memiliki sopan santun. Jadi para siswa harus terus belajar mengenai keterampilan berbicara ini agar dalam kehidupannya menjadi lebih baik. Nah, karena pada pertemuan kali ini dirasa sudah cukup, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai hasil evaluasi keterampilan berbicara yang telah siswa-siswa tadi dilaksanakan. Untuk mengakhiri pertemuan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk pertanyaan, bisa ditanyakan di kontak terkait atau melalui WhatsApp group. Mohon maaf jika ada kesalahan dan tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.